Jadi sebelum Bunda mengajak kita membuka textbook teori riset, mari kita buka Quran. Yang ada Quran, baca Quran. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang dituliskan kisahnya dalam Quran oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Dan disebutkan peristiwa Nabi Ayub dalam ayat 83 ketika dia berdoa merayu kepada Allah dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan engkau saja yang lebih mengasihani daripada segala yang mengasihani. Jadi benar-benar doa Rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin adalah rayuan seorang makhluk Nabi, Anbiya yang mulia. Dan Allah kabulkan. Allah menjawab, maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Ayat Al-Anbiya ayat 84 ya, ayat selanjutnya ketika Nabi Ayub memohon kepada Allah. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Hari ini kita bersyahadah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita menyembah kepada Allah karena memang tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk bertakwa, beribadah kepada Allah. Jadi ayat ini menjadi suatu peringatan bagi kita sebelum mencari dokter medis, sebelum mencari dokter, sebelum mencari kemoterapi, sebelum mencari apapun, cari Allah dengan wasilah membaca Quran dan mentadaburi ayat ini. Masya Allah, tabarakallah. Sudahkah kita mencari ayat ini dan berulang merayu Allah dengan Rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin? Barangkali belum ada yang memulainya atau melakukannya. Lakukan hari ini. Lakukan hari ini sebagai peringatan bagi kita yang menyembah Allah. Ini firman Allah yang pasti benar. Dan Allah dalam surah yang lain, Al-An'am, ayat surat ke-6, ayat 42, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah memutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Kesengsaraan bisa dalam tafsir disebutkan penyakit, kehilangan, ya, istri, anak yang menjadi ujian baginya yang berat, semua ujian kesengsaraan. Supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Nabi saja yang bukan barangkali, pasti kita yakin dijanjikan surga, masih Allah uji, masih Allah siksa. Untuk apa? Untuk mereka, makhluk-makhluk Allah yang sudah suci yang mulia tersebut kembali memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan dirinya. Allah ya Rob. Jadi hari ini kajian ilmu tentang cancer survivor. Kalau belum kita membuka Quran, kalau belum kita mentadaburi, ayo para sahabat, bagi keluarganya yang mungkin barangkali sedang menyaksikan acara kajian, mari sama-sama kita membuka Quran. Di pagi di waktu duha ini, ya Allah, tengadahkan tangan dengan ayat-ayat ini. Sudahkah kita kembali mencari Allah ketika kita ditimpa sakit? Allah saja sudah memerintahkan kepada Rasul-Nya yang mulia, kepada Rasul yang sudah dijanjikan surga, diberikan oleh Allah siksa, menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, agar mereka tunduk memohon kepada Allah. Apakah kita yang belum janjikan surga sudah melakukan ini? Jika belum, barangkali ini ada yang kurang kita lakukan, sehingga Allah barangkali belum menurunkan jalan keluar. Karena yakin landasan akidah dalam sebuah pengobatan fisik, pengobatan jasad, pengobatan apapun yang bersangkutan dengan penyakit, ayat Asy-Syu'ara 80 menjadi fondasi awal. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Bertemu kajian Dr. Meti, bertemu barangkali pola hidup sehat, bertemu barangkali makanan-makanan sehat, makanan sunnah, bertemu dengan cara-cara yang disunnahkan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah tentang penyembuhan. Itu hanya wasilah, semoga engkau ridho ya Allah, karena hanya engkau lah satu-satunya yang menyembuhkanku. Kalau sudah landasan akidah, ibarat pohon yang akan menghasilkan daun yang rindang, buah yang lebat, pastilah akarnya harus kokoh dan kuat terpancang dalam tanah. Kalau sudah iman kokoh, landasan akidah dalam kita mencari pengobatannya sudah kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, pedoman yang benar sebagaimana surat Al-Fusilat ayat 53 tadi. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka kita pun akan ridho. Dan ingat lagi surah-surah dalam Quran. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kalau saat ini sakit kanker, keluarga sana, keluarga kita, Allah, aku tahu ya Rob, sifat-Mu yang pertama adalah Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau timpakan ini padaku ya Allah. Aku ridho ya Allah. Pasti Engkau tahu aku mampu ya Rob. Aku mampu. Harus kita menjadi orang yang barangkali takzim dan barangkali ridho, ikhlas, karena ini adalah salah satu wasilah kita dalam makhluk spesial yang dianggap Allah mampu. Karena yakin setiap penyakit ada obatnya. Ini adalah perkataan Rasulullah, hadis sahih Rasulullah. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah. Seizin Allah, keridhaan Allah. Semua yang kalau Allah sudah ridho, mudah bagi Allah. Allah tak akan mungkin ingkar janji dan Allah Maha Pengabul doa. Segala positif mindset dalam hati kita, pastilah ini akan menjadi sesuatu motivasi kita untuk kita menjadi seseorang yang dapat pulih dari segala penyakit. Dan kita harus yakin hadis ini sahih bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa musibah sakit, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Allah, aku hari ini sakit. Alhamdulillah ya Allah, sakit kanker. Masya Allah, Engkau pilih aku sebagai hamba terpilih. Sebagaimana Engkau telah menimpakan para nabi sebelumku. Orang-orang yang Engkau pilih menderita kesengsaraan. Engkau ingin aku kembali merundukkan diriku. Bertaubat kepadamu ya Allah. Hari ini ya Allah. Hari ini aku datang kepadamu ya Allah. Engkau tidak mungkin jolim. Maka doa yang terpanjatkan dari lidah kita adalah doa-doa yang mengakui kita ini jolim. Pernah ingatkan ya? Jadi kalau kita pernah berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doanya Nabi Adam ini ya, mengakui dia sudah jolim gitu ya. Jadi manusia pertama yang Allah ciptakan saja sudah mengakui bahwa dia jolim. Jadi kalau memang demikian, sudahkah kita banyak istighfar ketika sakit? Sudahkah kita bermunajat di waktu-waktu yang mustajab dikabulkan doa? Ridholah bahwa ini salah satu penghapus dosa. Kalau kita mau kembali kepada landasan akidah-akidah ini, kita tidak akan mungkin galau, tidak akan mungkin putus asa. Air mata yang mengalir hanya air mata kerinduan ingin bertemu padanya, kepada Allah. Karena secara riset ilmiah tidak ada hubungan antara penyakit dengan kematian atau ajal. Kalaupun sebagai penyebab, itu sudah ditulis sebagai iman kita, sebagai iman yang percaya qadar dan qadar bahwa ajal setiap manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan malaikat pencabut nyawa juga itu diperintahkan Allah beberapa saat sebelum ajal seorang anak manusia itu kembali kepada Allah. Jadi kalau ada yang meratapi sebentar lagi aku mati, bukan meratapi sebentar lagi aku mati, tapi bagaimana kita ingin berjumpa kepada Allah yang sudah begitu Rahman dan Rahim memantaskan diri ketika kita hendak pulang. Kita saja kalau sedang melamar pekerjaan, mau bertemu Pak Direktur, pakai baju yang rapi, pakai baju yang paling baik, dengan senyum-senyum, dengan pakaian yang rapi. Tapi kalau kita ingin pulang menghadap Allah yang menggenggam Rabbul Arsyil Azim, apakah kita harus dengan ratapan dan ingin denial, ingin protes? Nauzubillah. Jangan lepaskan kalimat-kalimat yang terus menjikirkan semua nama-nama Allah setiap waktu.